Selamat datang di channel ini rekan-rekan sekalian. Video ini kita membahas 6 kesepakatan terbaru antara DPR RI bersama dengan pemerintah melalui Menpan RB terkait dengan persoalan tenaga honorer. Juga disepakati terkait dengan aturan pembatasan belanja pegawai di daerah, sehingga dengan disepakatinya hal ini maka pemerintah daerah bisa mendapatkan ruang untuk mengusulkan jumlah formasi honorer yang diangkat menjadi P3K. Informasi selengkapnya ditonton secara lengkap video ini. Sebelum kita membahas hal itu, kepada rekan-rekan yang baru pertama kali menemukan channel ini, ayo ditekan tombol subscribe terlebih dahulu dan nyalakan tombol lonceng agar rekan-rekan terus mendapatkan informasi-informasi terbaru seputar aturan kebijakan terkait honorer, P3K maupun pegawai negeri sipil. Rekan-rekan sekalian, Komisi 2 DPR RI bersama dengan pemerintah yang diwakili oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Badan Kepegawaian Negara bersepakat akan mempercepat penyelesaian persoalan honorer pada tahun ini. Ketiga institusi ini juga bersepakat untuk percepatan penetapan peraturan pemerintah tentang manajemen ASN. Tentu ini adalah kabar yang baik rekan-rekan sekalian, dan tentu kita juga tidak harus merasa puas karena selama ini antara DPR RI dan Menpan sudah berulang-ulang kali menyepakati berbagai hal, terutama terkait dengan tenaga honorer. Akan tetapi biasanya kesepakatan itu hanya sekedar tulisan saja dalam sebuah dokumen, ya, tidak ada tindak lanjutnya. Nah, hal ini tentu kita juga tidak perlu berpuas diri apabila memang ada kesepakatan antara DPR RI, dan semoga saja Kemenpan RB melalui ini bisa memperhatikan hal ini dan segera membuat kebijakan tertulis, ya, regulasi tertulis termasuk PP Manajemen ASN agar supaya persoalan tenaga honorer ini bisa terselesaikan. Nah, Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung meminta pemerintah untuk memperoleh penyelesaian honorer yang masuk database BKN. Dalam rapat tersebut itu dihasilkan beberapa poin, ya, 6 poin kesepakatan antara pemerintah dengan Komisi 2 DPR RI. Yang pertama adalah dalam rangka menjamin kepastian penyelesaian penataan tenaga honorer paling lambat bulan Desember tahun 2024, maka Komisi 2 DPR RI meminta Kemenpan RB untuk memasukkan ketentuan terkait penataan tenaga non-ASN secara lengkap di dalam peraturan pemerintah tentang manajemen ASN. Ini kabar yang baik, ya. Oleh karena memang Komisi 2 DPR RI meminta Menpan RB untuk memasukkan ketentuan, aturan, mekanisme, prosedur terkait dengan penataan tenaga non-ASN secara lengkap itu di dalam regulasi peraturan pemerintah tentang manajemen ASN sebagai aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Jadi mudah-mudahan ini menjawab, oleh karena pada awalnya memang pihak honorer berharap persoalan honorer itu diatur secara lengkap di dalam Undang-Undang ASN Nomor 20 Tahun 2023. Namun setelah Undang-Undang Nomor 20 ini disahkan dan ditetapkan, ternyata di undang-undang tersebut tidak diatur secara lengkap terkait dengan langkah-langkah yang akan ditempuh pemerintah di dalam menyelesaikan persoalan tenaga honorer. Nah, atas dasar itu pihak Komisi 2 DPR RI sudah meminta kepada Menpan RB untuk secara lengkap memasukkan ketentuan terkait dengan persoalan tenaga honorer di dalam PP Manajemen ASN. Kemudian kesepakatan yang kedua adalah terhadap sejumlah 1.783 orang tenaga honorer yang terdata dalam database BKN yang belum diangkat menjadi P3K, Komisi 2 DPR RI meminta Kemenpan RB dan BKN memastikan seluruh tenaga non-ASN itu diangkat menjadi P3K tahun 2024. Jadi terhadap 1,7 juta orang honorer yang terdata di dalam database, Komisi 2 DPR RI meminta pemerintah agar supaya seluruhnya ini itu diangkat dan dituntaskan pada tahun 2024.
dengan ketentuan tenaga non-ASN yang mendaftar sesuai dengan formasi yang diusulkan itu langsung diangkat menjadi P3K. Sedangkan untuk tenaga non-ASN yang mendaftar dan tidak terdapat dalam usulan formasi maka diangkat menjadi P3K paruh waktu. Jadi ini opsi penyelesaian persoalan tenaga honorer pada tahun 2024 ini bagi honorer yang mendaftar dan mendapatkan formasi yang telah disediakan atau berhasil lulus itu akan diangkat menjadi P3K. Sedangkan bagi honorer yang mendaftar dan tidak berhasil lulus maka diharapkan bisa dimasukkan di dalam formasi P3K paruh waktu. Kesepakatan yang ketiga adalah terhadap non-ASN yang terdata dalam database BKN namun saat ini sudah berhenti bekerja karena kebijakan pemerintah daerah terkait dengan anggaran dalam 2 tahun terakhir ya. Sebentar, dalam 2 tahun terakhir Komisi 2 DPR RI meminta Kemenpan RB meninjau ulang kembali keputusan Menpan RB nomor 347 tahun 2024 tentang mekanisme seleksi P3K tahun anggaran 2024 agar honorer atau tenaga non-ASN yang terdata dalam database BKN tetap bisa mendaftar seleksi penerimaan P3K meskipun tidak lagi aktif bekerja. Jadi ini perjuangan DPR RI kepada tenaga honorer yang diberhentikan ya, walaupun mungkin dia telah terdata dalam database BKN, akan tetapi karena kebijakan pemerintah daerah diberhentikan, maka Komisi 2 DPR RI meminta Kemenpan RB agar merevisi keputusan Menpan RB nomor 347 tentang mekanisme seleksi P3K agar mereka ini bisa tetap dan bisa ikut dalam seleksi P3K pada tahun 2024. Kemudian kesepakatan yang keempat adalah sebagai upaya memudahkan penyelenggaraan dan pelayanan manajemen ASN serta penguatan pengawasan sistem merit, Komisi 2 DPR RI meminta Kemenpan RB konsisten melaksanakan digitalisasi. Kemudian kesepakatan yang kelima, Komisi 2 DPR RI juga mengusulkan untuk melakukan revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan pusat dan daerah khususnya pasal 146 agar peraturan 30% maksimal belanja pegawai di tahun 2024 dihapuskan agar seluruh tenaga honorer dapat menjadi P3K. Jadi ini yang kabar yang menarik rekan-rekan sekalian, oleh karena memang terkadang selama ini pemerintah daerah kurang atau tidak sama sekali mengusulkan formasi honorer menjadi P3K oleh karena ada aturan ini ya, ada aturan maksimal belanja pegawai 30%. Komisi 2 DPR RI meminta agar undang-undang yang mengatur hal ini bisa direvisi sejenak agar supaya bisa mengakomodir tenaga honorer dan mengangkat mereka menjadi ASN P3K. Demikian rekan-rekan kesepakatan antara DPR RI dan Menpan RB. Jika ada pertanyaan dan tanggapan silakan tuliskan di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.